warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, banyak pertanyaan yang muncul. Kak, bahas dong tentang pendidikan Indonesia di saat COVID-19. Kak, bahas dong tentang bagaimana sistem belajar daring ataupun online. Nah, ini akan kita bahas pada edisi kali teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kita menuju 1000 subscriber. Dan nantinya setelah 1000 subscriber kita akan adakan giveaway teman-teman semuanya. Mari sama-sama besarkan channel dan bangun bersama, karena dengan bersama kita akan semakin dekat teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya, jangan lupa untuk share dan supaya informasi ini sampai kepada orang lainnya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya, terima kasih. Baik sahabat Amirhan dimanapun berada, hari ini negara kita masih dilanda COVID-19 dan semoga ini semuanya bisa segera selesai dan keadaan kita menjadi pulih dan normal kembali. Tapi teman-teman semuanya, banyak muncul pertanyaan bagaimana sistem pendidikan kita di saat COVID-19 ini. Apakah proses belajar mengajarnya efektif? Bagaimana interaksi antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa? Dan ini banyak yang muncul. Dan bagaimana sistem belajarnya? Apakah efektif atau tidak? Mari sama-sama kita simak dan kita kaji secara bersama teman-teman. Pertama, semenjak ditetapkannya keadaan negara kita darurat bencana, banyak sekolah dan juga banyak perguruan tinggi yang justru meliburkan siswa dan mahasiswanya dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Yang menjadi kendala adalah, menjadi pertanyaan besar kita, siapa yang akan menanggung semua kebutuhan pelajar dan juga mahasiswa? Ingat teman-teman, ketika belajar daring, apa saja yang dibutuhkan? Kita membutuhkan namanya alat komunikasi. Kita butuh handphone, ya, butuh laptop, dan butuh jaringan tentunya, dan butuh paket data. Artinya sangat dibutuhkan sekali hal-hal yang menunjang terjadinya efektivitas proses belajar mengajar. Nah, itu baru pertanyaan pertama. Bagaimana nantinya ketika misalnya dilakukan 1 minggu, 2 minggu, dan bahkan sudah hampir 1 bulan teman-teman semuanya belajar di rumah, apakah ini efektif? Justru banyak keluhan-keluhan terjadi dari masyarakat dan juga dari orang tua yang bahwa keadaan ekonomi mereka yang tidak memenuhi bagaimana untuk membeli alat komunikasi, membeli paket data. Ingat teman-teman, sekali kita melaksanakan kegiatan interaksi online ataupun daring, sangat banyak sekali paket data yang harus dikeluarkan dan biayanya tidak murah. Nah, bagaimana soal tanggung-menanggung hal ini? Apakah menjadi tanggung jawab sekolah, tanggung jawab perguruan tinggi, atau justru ini tanggung jawab pribadi? Yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika ini menjadi tanggung jawab pribadi orang tua, di saat mereka tidak bekerja, ada yang buruh, ada yang kerja harian. Nah, ini menjadi tantangan. Mungkin teman-teman yang punya pekerjaan orang tuanya yang besar, punya gaji luar biasa, dan itu justru bisa. Tapi bagaimana keadaan masyarakat di bawah? Ini pertanyaan besar untuk kita. Dan melalui ini, semoga ini kita kampanyekan, kita besarkan teman-teman, kita viralkan. Dan semoga pemerintah mendengarnya bahwa saat ini pelajar dan mahasiswa sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah, terkhusus Kementerian Pendidikan. Ingat, anggaran 20% dari APBN sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4. Dan ini justru mendorong kita bahwa seharusnya pendidikan kita betul-betul diperhatikan. Supaya apa? Kebutuhan siswa, kebutuhan mahasiswa, dan juga dosen ataupun guru bisa dicukupkan. Tapi teman-teman semuanya, banyak pertanyaan yang muncul juga, keluhan-keluhan biaya yang begitu besar. Bagaimana dengan mereka tidak punya biaya? Lalu, apakah mereka tidak belajar? Apakah mereka tidak akan hadir ketika misalnya mereka tidak bisa ikut komunikasi di grup yang ada? Bagaimana? Apakah itu yang dinamakan pendidikan Indonesia yang baik? Mari, pertama, kita himbau kepada pemerintah, kita meminta agar semua ini diperhatikan. Kemudian juga teman-teman, fasilitas internet juga barangkali ini sangat dibutuhkan karena tidak setiap desa itu punya, ya, ataupun tidak ada akses yang semua daerah sama. Dan ini justru akan menjadi hal penghalang efektivitas belajar mengajar. Dan juga ada keluhan bahwa ketika misalnya saat wabah ini kurangnya interaksi antara pelajar dan juga para pengajar. Karena apa? Banyak hal-hal yang justru diberikan tugas-tugas dan tugas. Ini justru yang berbahaya teman-teman. Harusnya jangan hanya tugas, tapi diberikan informasi. Ini loh yang harus dikerjakan. Bagaimana
Akan lebih baik kalau misalnya materi-materi yang diberikan terkait bagaimana pencegahan COVID-19, ya. Kemudian juga sambil diselingi namanya materi-materi sehingga anak-anak tidak bosan. Dan ini harusnya diberikan oleh pengajar. Apa harapan kita di Hari Pendidikan Nasional ini, teman-teman? Tentunya harapan kita tiada kecuali dan bukan semua hanya ingin kita mendapatkan pendidikan yang layak. Inilah saat momentum negara kita berbenah, memperhatikan di keadaan yang darurat ini mana hadirnya negara. Mungkin negara sudah hadir, berapa kampus, berapa sekolah barangkali sudah memberikan bantuan paket data internet. Kan tapi itu kurang, teman-teman. Dalam satu hari itu bisa menghabiskan berapa giga, ya? Atau justru ini yang harus diperhatikan, bagaimana terkait uang kuliah. Nah, teman-teman semuanya, uang sekolah, uang kuliah di keadaan sekarang ini ekonomi yang merosot, otomatis pendapatan orang tua juga tidak ada. Bagaimana cara membayarnya? Ini juga perlu diperhatikan. Apakah ada potongan untuk pembayaran? Atau seperti apa? Mari sama-sama kita berdoa, semoga pemerintah mampu menjawab ini dengan baik. Dan harapannya adalah kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa belajar. Walaupun dalam keadaan COVID, rasa ingin belajar kita agar apa? Menambah kekayaan intelijensia kita supaya negara kita punya sumber daya manusia yang unggul. Itu yang kita butuhkan. Lalu, pertanyaan yang muncul juga adalah banyaknya hal-hal justru yang menghambat proses belajar mengajar itu karena apa, teman-teman? Pertama, karena jamnya yang tidak sesuai. Kadang jam pelajarannya jam pukul sekian, akan tapi ternyata bisa tiba-tiba pindah pukul sekian. Nah, ini efektivitasnya kurang, sehingga perlu dibuat satu sistem akademik supaya kalendernya jelas. Ini mulai belajarnya jam sekian, selesai jam sekian, supaya juga anak-anak juga ada istirahat untuk menjaga kesehatannya. Dan jangan hanya tugas dan tugas melulu, karena tugas dan tugas melulu justru di keadaan kita yang akan di rumah aja, akan tapi apa yang terjadi? Banyaknya pikiran, bagaimana desakan, deadline, ya. Ini yang akan membuat anak-anak justru stres. Mari kita hindari sama-sama. Ketika anak-anak stres, apa yang terjadi? Bukan pendidikan yang baik yang kita berikan, akan tapi apa? Kita justru mendorong mental anak-anak untuk berpikir keras, akan tapi mereka dituntut untuk cepat. Tapi cepatnya tidak sesuai karena keadaan juga sedang seperti ini, teman-teman semuanya. Kita berharap para pemangku kebijakan memberikan hal-hal yang positif kepada pendidikan Indonesia, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa peduli akan keadaan ini, teman-teman. Jangan lupa kita berharap di Hari Pendidikan Nasional ini kita menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik, bantu pemerintah, bantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sama-sama kita saling bahu-membahu untuk apa? Pendidikan Indonesia yang efektif. Ini yang utama. Dan kalau kita punya materi yang lebih, mari bantu orang-orang yang sedang membutuhkan, misalnya mereka kekurangan fasilitas internet, mari kita sediakan itu. Setidaknya kita mampu mengkampanyekan ini agar didengar pemerintah, dan semoga kita bijak dalam menyampaikan hal-hal ini, teman-teman. Dan semua informasi ini adalah guna untuk memberikan kampanye kepada kita semua agar Indonesia lebih baik, karena kita ingin negara kita menjadi negara yang maju, bukan negara yang sumber daya manusianya tidak unggul, teman-teman. Ini justru diperhatikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat semuanya. Dan ingat sekali lagi, teman-teman, belajar tetap di rumah. Jangan justru Anda disuruh untuk belajar di rumah. Ini problematika juga nih, teman-teman. Sudah disuruh untuk di rumah aja, tapi justru keluyuran, kumpul. Itu tidak ada manfaatnya dalam keadaan sekarang ini. Mari jaga kesehatan, jaga kebersihan Anda. Jangan justru pemerintah sudah tetapkan PSBB, tapi semuanya justru masih saja. Physical distancing sudah ditetapkan. Tapi apa yang terjadi? Kita justru mendekatkan, mari kita berkerumun. Itu yang salah, teman-teman. Marilah sama-sama kita bijak, sadar diri. Kita mau sehat atau tidak? Kita mau negara ini cepat pulih atau tidak? Mana? Kita sebagai generasi muda, perilaku-perilaku yang merasa dirinya paling, ya kita kan sudah sehat, imun kita kuat. Anda tidak tahu bahwa virus ini tidak memandang itu. Ya, teman-teman, bahkan orang yang sudah kuat imunnya pun bisa kena. Karena apa? Ucapannya tidak terjaga. Karena kita harus juga menjaga diri kita dari berbagai hal. Tidak hanya Anda sehat, Anda akan tidak terlihat terkena virus, kan tapi bagaimana Anda justru menjamin diri Anda betul-betul terjaga dari hal-hal yang justru menimbulkan kesehatan Anda menjadi tidak baik. Salah satunya adalah mari Anda disuruh belajar, ya belajar. Jangan justru Anda disuruh belajar, Anda pergi kemana-mana, pergi liburan. Ini yang salah juga. Liburan
Dia libur, bukan liburan untuk menyenangkan diri, tapi bagaimana kita terhindar dari wabah ini. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak orang yang salah artikan ini semua. Dan ingat, semoga pertama ya, terkait pendidikan kita, semoga yang orang-orang kurang mampu betul-betul diperhatikan negara untuk fasilitas internetnya, komunikasinya, kemudian juga kepada pengajar ataupun pendidik, semoga hal-hal yang memberikan materi-materi tidak memberatkan siswa supaya siswa tidak stres ataupun mahasiswa tidak pusing. Lalu berharapnya uang sekolah ataupun uang kuliah itu bisa diperhatikan, apakah itu dipotong biaya kuliah ataupun hal-hal lainnya, hal-hal yang bijak justru membantu masyarakat juga supaya kita merasakan manfaat hadirnya negara untuk kita. Semoga bermanfaat dan selamat Hari Pendidikan Nasional, dan kita ini adalah orang-orang yang sentiasa berpikir untuk kemajuan negara. Kita tidak ingin kepentingan pribadi, tapi justru kita ingin kepentingan bersama untuk negara kita yang lebih baik, negara kita yang lebih maju. Itulah Indonesia Maju, teman-teman semuanya. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia.